Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Olive, kamu terakhir nonton film apa nih? Film terakhir beberapa hari lalu aku nonton ini, Exhuma. Oh, sama dong. Aku juga nonton Exhuma. Oh ya? Karena filmnya tuh viral banget di TikTok ya kan sih? Iya, benar. Pembahasan tentang alurnya, tokohnya, bahkan katanya nih si pemeran utamanya sampai belajar ke dukun asli buat memerankan peran itu. Iya sih, di Twitter tuh juga sering banget ya lewat di timelineku. Jadi kayak penjelasan gitu soal teori-teorinya di film itu. Jadi kayak aku penasaran ya. Jadi kalau nonton kayak gitu tuh biasanya ini nggak sih? Jadi penasaran gimana sih cara memproduksi film itu? Iya, bener penasaran Tapi banget. kalau kamu penasaran, nggak usah penasaran lagi karena kita di sini udah ada Mas Sadam. Wah. Dia di sini adalah mahasiswa Hai, Mas Sadam. ISI Jogja, prodi film dan televisi. Oke, keren. Jadi halo Mas Sadam, apa Halo, Mas kabar? Halo Mbak Dina, sehat? Halo Mbak Olive. Oke, Mas Sadam, ini kan Mas Sadam kuliah di ISI Jogja, Iya, mengambil prodi film dan televisi. Kenapa sih harus tertarik di prodi film dan televisi? Jadi saya dulu awalnya siswa SMK Multimedia di Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian yang punya ketertarikan dengan film. Jadi saya memutuskan untuk mencoba. Ternyata rezeki saya di ISI Yogyakarta. Oh gitu. Ada ini nggak? Maksudnya kenapa sih harus ke televisi gitu? Atau ke film? Atau kenapa nggak ke bidang-bidang broadcasting yang lain gitu? Iya. Oh, gitu. Karena awalnya saya tertarik untuk mencoba belajar gitu ya. Terkait dengan membuat film yang jauh lebih kompleks daripada anak-anak siswa SMK. Kemudian saya mencoba research dulu kan. Riset di mana sih kira-kira kampus pertelevisian atau film yang bagus. Ya salah satunya adalah di Yogyakarta. Kemudian saya mencoba untuk mendaftar gitu ya. Dan alhamdulillah keterima gitu sih. Alasannya adalah cukup untuk meng-create saya bisa lebih expert lagi di bidang perfilman. Tapi berarti pas SMA-nya emang udah ada basic multimedia ya? Iya benar. Nah, Liv, Mas Adam ini juga pernah memproduksi film yang filmnya tuh sampai kemana-mana, bahkan ke festival film tuh udah banyak banget gitu. Oh, oke. Namanya itu Gadis dan Penatu, bener gak Mas Adam? Iya benar. Boleh dong diceritain seputar Gadis dan Penatu tuh tentang apa gitu filmnya? Jadi Gadis Penatu itu sebenarnya menceritakan terkait dengan potret seorang perempuan pelajar SMK, di mana dia itu hidup di wilayah kota Yogyakarta yang berjuang atas impiannya dia, cita-citanya dia untuk memperjuangkan impiannya di tengah-tengah hiruk pikuk kota Yogyakarta gitu. Oke. Terus boleh? Idenya kan cenderung dekat ya dengan masyarakat gitu. Cuman kayaknya jarang aja terpikirkan buat ambil ide itu. Itu titik awal buat dapat ide itu gimana sih, Mas? Sama proses developnya mungkin ya? Oh gitu. Jadi titik awalnya itu sebenarnya cukup panjang. Beberapa kali ada perubahan skrip gitu ya, naskah. Yang kemudian awalnya didasari dengan kita mencoba merespon kira-kira tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals ya, SDG. Apa sih kira-kira yang ada di Yogyakarta gitu kan. Terus kami jalan-jalan nih di kota Yogyakarta. Kira-kira ada apa sih yang bisa kita respon gitu kan. Dan kemudian ada yang unik nih di Bantaran Kalicode. Itu kan cukup crowded ya di Kalicode. Di sebelahnya ada cukup banyak sekali hotel-hotel yang megah dan mewah. Nah di situ kita coba riset ke sana, jalan-jalan kurang lebih hampir 2 minggu awalnya. Kita Selama 2 minggu itu untuk riset mendekati warga yang di sana di Bantaran Kalicode, kira-kira kehidupan mereka seperti apa, kira-kira apa sih yang menarik dari kehidupan mereka untuk kita angkat sebagai bentuk film gitu kan. Nah dari situlah awal muasalnya kita mencoba merespon kehidupan yang ada di Bantaran Kalicode yang hidup di tengah-tengah kota Yogyakarta. Berarti ini film berdasarkan realita kah atau memang di proses riset itu cuman untuk develop naskahnya aja? Ya 80% lah based on true story gitu. Oh gitu, kisah nyata berarti ya. Terus kalau ini Mas Adam kan sebagai produser nih, ada gak sih kesusahan tersendiri ketika menjalani proses produksi dari awal sampai akhir? Pertama kali ya saya memproduksi yang cukup produksinya gede banget di semester 3 ini. Yaitu dimana kesulitan yang paling mendasar adalah saya harus mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat kelurahan Danurejan yang cukup banyak juga kan. Nah di situ jadi harus seorang mahasiswa gitu ya, masih mahasiswa banget, bikin sosialisasi untuk masyarakat yang luas gitu,
untuk mengedukasi mereka kalau kita akan ada syuting, jadi mereka harus ngapain aja. Oh, berarti di masa pengenalannya sama masyarakat ya. Kita nih ada kegiatan kayak gitu. Benar. Terus kalau setelah proses syuting itu sendiri, pas syutingnya nih ada kendala kah atau sebagai produser ya? Apa sih tantangan terbesar dalam pembuatan sebuah film gitu? Kalau saya cukup di produksinya itu cukup bikin chaos karena ternyata walaupun sudah pakai genset, tenaga listriknya tuh terpengaruh juga sama kondisi yang ada di Kali Code. Jadi sempat tuh beberapa kali putus arus listriknya. Kayak Berarti gitu. stop syuting atau gimana? Iya, pending dulu karena listriknya mati. Berarti kayaknya nambah hari produksi, bener gak nih? Iya bener. Oh. Jadi ada kontingensi. Cost juga ya, nambah cost juga berarti. Production cost-nya naik lah. Terus boleh? Oke, tapi Mas tadi kan aku sempat dengar ternyata produksian Gadis dan Penatu ini pas Mas Adam di semester 3 ya, itu kan hitungannya masih semester awal. Itu gimana sih caranya bisa belajar untuk jadi produser untuk film yang proyeknya hitungannya skalanya besar ya, karena udah diikutin ke festival yang internasional juga. Itu apakah otodidak kah atau emang dari sebelum praktek sebelumnya mungkin emang sering jadi produser gitu? Kalau sebelumnya memang sering kali berperan sebagai produser, kemudian ya kebanyakan otodidak sih sejauh semester 1 sampai 3, kemudian sering kali ikut workshop ke komunitas-komunitas juga, kita sharing-sharing terkait dengan job desk produser itu seperti apa, karena memang diisi sendiri secara kurikulum baru menyentuh mata kuliah yang beririsan dengan produser itu di semester 4, 5 sampai 6. Jadi semester 3 tuh saya masih belum berbekal. Masih meraba-raba Ya, ya. masih meraba-raba banget. Produser tuh seperti apa sih? Dari sekian banyak festival yang Mas Adam ikuti, kira-kira ada nggak sih satu atau dua festival yang sangat berkesan buat Mas Adam? Terus kenapa gitu? Yang paling berkesan tuh ada sih, yaitu yang second edition, itu kolaborasi sama Juilliard School di Art of Score program, itu dijembatani sama Bali International Film Festival. Nah, di situ yang cukup menarik adalah kita diberikan ruang untuk berdiskusi dengan mahasiswa S2-nya Juilliard School untuk bagian post pro-nya, di bagian scoring filmnya. Jadi di sana ada 3 kali pertemuan secara daring ya bersama mereka mahasiswa Juilliard School. Di situ adalah experience yang cukup menarik bagi teman-teman juga, termasuk sutradara, penulis, bahkan tim post pro-nya juga, karena gimana ya, kita sebagai student mahasiswa S1 gitu ya, satu kita berkolaborasi sama tingkat yang udah di atas kita, dan kemudian kita harus menggunakan bahasa Inggris yang cukup lancar gitu ya. Nah sedangkan teman-teman di sini PR gitu. Berarti harus belajar bahasa Inggris dulu atau gimana nih Mas? Nah, untungnya ada satu teman kita yang cukup bisa berbahasa Inggris. Kita hire tuh untuk bantuin kita sebagai translator. Gitu. Kalau Mas Adam nih, ini kan sebagai produser yang filmnya sudah didistribusikan ke banyak tempat. Ada strategi-strategi khusus nggak sih Mas untuk pendistribusian film itu sendiri? Karena kan kalau dilihat-lihat sekelas mahasiswa ya, itu jarang banget yang namanya tahu tentang pendistribusian film gitu. Jadi kalau mungkin sekarang gitu ya, dari awal kita sebelum memproduksi film, kita harus punya targetnya dulu nih, visinya. Kira-kira film ini akan didistribusikan atau enggak? Maksudnya didistribusikan ke arah komersil kah atau ke festival? Jadi dari awal kita harus menyadari, sadar terkait dengan distribusi. Kira-kira kita harus membawa film ini cocoknya ke audiens festival atau ke audiens komersil. Jadi dari awal kita harus punya audiens desainnya. Seperti itu. Untuk timnya sendiri dalam produksi film yang Gadis dan Penatu itu dari tugas kelompok kah atau gimana tuh Mas Adam? Awal mulanya itu adalah tugas kolektif bareng-bareng satu kelompok di semester 3. Itu kan masih semester 3. Kalau di timnya sendiri tuh ada struggle khususnya kah atau gimana? Kalau struggle pasti ada lah ya. Pasti terkait dengan idealisnya masing-masing harus terpenuhi gitu. Misalkan anak DP nih harus pakai kamera ini, sutradara maunya ini, lokasinya harus seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak begini ngambek gitu. Itu sih. Itu idealis ya. Idealisnya emang kadang anak film tinggi banget di situ. Kita harus mencoba untuk memahami itu. Terus Mas Adam sebagai produser gimana menyikapi menyatukan sikap-sikap orang-orang idealis sebanyak ya, itu yang punya visi misinya beda-beda tentu aja ya. Pasti kan ngaruh juga ya di budgeting kayak gitu. Pasti. Ya sejauh ini karena memang di semester 3 saya punya visi untuk belajar sebanyak mungkin selagi saya bisa. Ya udah saya coba untuk merealisasikan kemauan-kemauan teman-teman itu. Yang cukup menarik adalah ketika sutradara ini pengen view hotelnya adalah view sekelas Melia Purwosani gitu ya. Hotel bintang 5 ya di Yogyakarta yang
bisa nggak ya, dulu awalnya berpikiran seperti itu, terus saya coba aja gitu, ternyata bisa gitu. Akhirnya Itu sih. terpenuhi gitu ya, Iya, benar. request dari masing-masing tim. Terus Mas Adam, ini kan udah banyak masuk festival film. Itu ada nggak sih standar tersendiri dari Mas Adam untuk memproduksi satu karya atau suatu film untuk dimasukin ke festival-festival gitu? Ada pasti. Nah biasanya saya mencoba melihat atau mereview dari film-film yang sebelum-sebelumnya udah pernah lolos di festival-festival film itu. Jadi standarnya dari situ sih biasanya. Kira-kira film yang seperti apa sih yang punya standar bisa masuk ke kurasinya mereka? Kalau Mas Adam sendiri, standar film bagus tuh kayak gimana? Banyak. Cuma salah satu yang cukup mendasar dari saya itu setelah melihat film Penyalin Cahaya. Itu sih Gimana yang- tuh? Dari sisi apanya yang Iya. diulik gitu? Dari alurnya kah atau dari mungkin segi dari naratif, bagaimana sutradara dan timnya memproduksi film itu, membahas naratif yang cukup kompleks di kehidupan Indonesia gitu ya, secara sosial ekonomi juga. Nah dari situ sih saya pengen banget memproduksi film-film yang punya keberdampakan ke penonton. Oh, berarti punya impact yang cukup besar ya, Liv ya, ke penontonnya. Terus Mas Adam sendiri kan masih semester 6 ya sekarang ya. Semester 6. Kira-kira ke depannya nih mau diteruskan kah atau ada insight lain selain di film gitu? Sejauh ini masih pengen bergelut di bidang film. Sebenarnya kalau ultimate goals-nya tuh pengen jadi sutradara ya. Oke. Cuma karena sejauh ini memang ya harus bertanggung jawab sebagai produser di beberapa kali produksi, ya it's okay lah. Oke. Gitu. Terus kalau udah jadi produser nih, terus pengen jadi sutradara, kira-kira langkah apa selanjutnya yang Mas Adam mau tempuh untuk mewujudkan cita-cita itu? Kira-kira akan tetap seperti sebelum-sebelumnya, membuat proposal pendanaan, karena memang ini lagi coba-coba untuk apply di beberapa submisi pendanaan juga. Ya semoga kalau itu nanti lolos, ya itu akan jadi pertama saya lah untuk sebagai sutradara saya. Oke, semoga karyanya Mas Adam yang kita tunggu-tunggu bisa nih untuk selanjutnya didistribusikan secara luas. Terus Mas Adam, buat penonton yang ada di rumah nih, Mas Adam punya ini nggak pesan atau apa yang mau disampaikan, terutama buat anak-anak muda ya yang mau terjun ke dunia perfilman? Kira-kira ini aja sih ya. Jangan bosan-bosan untuk menonton film, karena film itu bisa loh mengedukasi kita, bisa juga membentuk perspektif baru kita terkait dengan kehidupan-kehidupan yang mungkin tidak terekam di mata kita direpresentasikan melalui film gitu. Oh, tapi balik lagi Mas ngomong soal film tadi Gadis dan Penatu. Untuk film yang skalanya lumayan besar itu tadi, apalagi berangkatnya dari praktek per semester. Itu orang-orang yang terlibat tim produksinya, apakah emang cuman berkolaborasi dengan sesama anak ISI aja, atau juga ada dari mahasiswa mungkin kampus lain, atau mungkin yang ya volunteer gitu tertarik untuk ikut produksian juga bisa gabung? Kalau secara kru produksi kemarin saya mencoba untuk berkolaborasi juga dengan teman-teman dari MMTC, ada dari teman-teman JFA juga ada, tapi ya hampir kebanyakan anak-anak ISI sendiri lah. Oh gitu, berarti next produksi kita bisa dong Mas ini Iya. masuk jadi Boleh timnya. banget, bisa. Ini sih saya tertarik sama tadi Mas Adam sempat bilang kalau dari awal produksi itu emang kita sebagai tim produksinya tuh harus udah ada kiblat gitu. Sebenarnya film ini akan dibawa kemana? Apakah komersil kah atau festival gitu kan? Terus yang udah kita baca-baca ya Dina, ternyata film Gadis dan Penatu ini kan banyak banget ya ikut festival gitu, bahkan juga beberapa menang nominasi. Berarti emang dari awal udah mendedikasikan film ini sebagai film festival ya, bukan untuk film komersil. Ya benar sekali. Apa itu Mas alasan utamanya? Karena kan biasanya orang-orang pengen hidup dari apa yang dia suka ya. Iya. Tapi ini memilih untuk film festival, kenapa itu? Karena sebagai mahasiswa perfilman, kalau misalkan kita mengambil langkah seperti teman-teman lainnya, kayak sekedar membuat film sebagai bentuk hiburan, it's okay, nggak masalah. Cuma karena kita pengen out of the box di area teman-teman kita sendiri, di circle kita, kita mencoba untuk out of the box, mencoba satu film yang bisa memberikan exposure ke kita. Ya harapannya adalah di produksi kemudian hari kita bisa setidaknya punya pengalaman yang lebih daripada teman-teman kita. Oke.
ini untuk informasi aja nih Mas, mungkin teman-teman yang di rumah juga belum mengerti perbedaan antara film festival sama film komersil tuh letak perbedaannya di mana gitu. Biasanya kalau untuk secara garis besar aja ya Kak, film yang festival film banget itu biasanya memiliki keberdampakan yang cukup kuat terhadap audiens, biasanya sampai ke psikis banget. Kalau misalkan film-film yang komersil biasanya sebatas hiburan, bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Jadi, jadi sekedar audiensnya beda gitu ya. Iya, biasanya kalau festival film banget, film-film yang di festival film itu untuk bisa memahami perlu keilmuan. Tapi kalau komersil sebatas menonton bisa cukup teredukasi. Jadi kalau film festival harus mikir dulu gitu ya kalau nonton. Iya. Kalau untuk Gadis dan Penatu ini dari beberapa nominasi udah menang di kategori apa aja ya, Mas? Best Movie sudah pernah, penyutradaraan Best Director pernah, Best Actress pernah, Best Art Director pernah, Best Cinematography pernah. Sejauh ini yang masih belum Best Editor sama Best Sound Designer. Wah. Jadi udah komplit tinggal 2 aja nih gitu. Iya. Kebetulan kebanyakan nominasi biasanya nggak ada sih Kak. Oh gitu. Oh, berarti bisa dibilang udah komplit nih. Udah mau dikemanain lagi nih Mas selanjutnya Gadis dan Penatu ini? Nah kemungkinan nanti kalau misalkan udah mentok di masa distribusinya udah habis, ya akan tayang di OTT sih. Oh gitu. Kita tunggu ya pemirsa buat tayang di OTT-nya gitu. Tapi saya penasaran sebenarnya sama luasnya informasinya Mas Adam supaya bisa masukin Gadis dan Penatu ini ke berbagai festival. Itu apakah dari kampus juga nge-support untuk istilahnya pendistribusiannya gitu. Ini ada festival ini atau murni benar-benar Mas Adam sama tim aja yang nyari satu-satu gitu. Apa yang bisa kita masukin nih gitu. Kalau sejauh mendistribusikan Gadis Penatu ini sendiri kemarin itu benar-benar pure dari peran saya. Maksudnya yang keterlibatan kampus tidak begitu, namun setelah melewati beberapa semester di akhir-akhir ini cukup memberikan informasi sekarang. Jadi terkait dengan festival film apa sih yang lagi open submission di share di grup seperti itu. Oh gitu. Jadi kampus juga berperan cukup penting ya dalam pendistribusian film. Iya benar. Oke. Tapi kan untuk film festival itu pasti ada standarnya ya dari mungkin lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan. Itu ada nggak Mas pengalaman akhirnya nggak jadi gitu masukin film karena mungkin standarnya belum terpenuhi kah, atau mungkin ada sesuatu, ada kendala itu, apakah pernah? Pernah, salah satu festival yang cukup ternama, penyelenggaranya di Yogyakarta, pasti teman-teman tahu juga. Iya. Nah itu kalau boleh sebut JAF sih namanya. Oke. Nah di situ pengen nyoba submit gitu ya, tapi melihat teman-teman yang lain dan animonya festival film pendek di Indonesia, sepertinya film saya tidak bisa masuk di jajarannya mereka. Jadi kayak ya udahlah, nggak jadi. Kenapa tuh? Kenapa nggak bisa masuk di jajaran film-film lain? Apa kendalanya Mas? Karena melihat nih animonya pada tahun kemarin 2023, festival film atau film-film pendek yang diproduksi itu cukup banyak dan cukup memberikan pengalaman baru juga setelah melihatnya di beberapa festival yang lain. Mesti mereka bakal submit juga nih di JAF ini. Nah kemungkinan besar kalau film saya masuk akan ke-skip sama mereka. Ternyata bener. Berarti ada ini ya, ada strategi khusus buat masukin film di festival-festival itu. Kalau Mas Adam sendiri strateginya gimana? Biasanya untuk di tahun-tahun itu saya mencoba mempelajari dulu nih film-film yang diproduksi pada tahun itu. Nah biasanya setidaknya film-film yang didistribusikan juga di tahun itu akan didistribusikan juga di festival yang lain. Nah kalau misalkan tahu nih beberapa film itu tayangnya di mana, saya coba untuk pelajari lebih dulu. Berarti belajar dulu, dilihat dulu ini nih film apa aja yang mau masuk di festival. Terus kalau memang banyak atau filmnya sejenis nggak jadi dimasukin gitu ya? Iya biasanya gitu, opsi terakhir. Tapi kalau misalnya pengen gambling ya udahlah, coba aja siapa tahu. Iya. Gitu. Pernah nggak sih Mas kita udah dimasukin gitu, merasa ini kayaknya pasti menang nih, tapi ternyata keskip gitu? Sering dong pasti. Oh sering. Terus Mas Adam kalau kayak gitu strategi selanjutnya apa? Balik lagi mempelajari film-film yang lolos di festival itu seperti apa. Kemudian dijadikan bekal untuk produksi selanjutnya, untuk menjadi lebih paham terkait dengan produksi film seperti apa sih kira-kira yang bisa lolos di kurasi-kurasi festival film itu. Tapi ketika udah ikut festival film yang lumayan banyak ya hitungannya,
itu apa namanya pendapatnya Mas Adam soal industri film khususnya di Jogja itu gimana ya Mas? Apakah animonya juga udah tinggi gitu, terus kemudian semangatnya juga ternyata besar gitu gak sebesar semangatnya Mas Adam gitu? Kalau di Yogyakarta sendiri itu jujur animonya menurut saya cukup tinggi daripada provinsi-provinsi lain. Selain DKI Jakarta udah pasti ya. Iya. Karena secara ekosistem produksinya dari pra sampai distribusi cukup bisa membackup teman-teman filmmaker di Yogyakarta. Seperti itu. Karena Jogja emang kenceng banget ya produksi film, dan memang banyak mahasiswa dari kampus yang notabene perfilman basicnya. Iya, betul. Kalau untuk rencananya tahun ini apakah ada produksian film lagi? Karya terbarunya gitu ya yang kita tunggu-tunggu. Yang mungkin bergenrenya beda sama Gadis dan Penatu? Sejauh ini masih ada 2 film pendek dokumenter sama 2 film pendek fiksi yang sedang on air distribution. Tuh. Terus berikutnya lagi coba-coba sih untuk ikut apply pendanaan proposal kompetisi produksi. Di mana tuh Mas? Cukup banyak, ada di Indonesia TV ikut, Layar Indonesia ikut. Ya semoga Danais juga bisa lolos. Oke. Yang terdekat ini mau didistribusikan apa Mas? Judulnya? Boleh, di-spill. Ini film pendek dokumenter sih. Judulnya Bertumpu di Atas Reja-Reja. Apa tuh Mas? Tentang apa? Itu berbicara terkait dengan entitas yang ada di TPST Piyungan. Namanya komunitas Mardiko. Bagaimana mereka struggle di TPST Piyungan yang saat ini kan udah ditutup nih. Gitu. Jadi sosial lebih ke idenya sosial gitu ya. Iya benar. Oke. Oke, itu informasi dari Mas Adam, teman-teman. Kalau teman-teman mau follow Mas Adam, boleh Instagramnya apa Mas? Instagramnya @sadampdr. Oke, boleh langsung di follow. Jangan lupa juga kalau teman-teman mau dapat informasi lain atau mau cek-cek tayangan di TVRI Yogyakarta, boleh langsung subscribe YouTube-nya TVRI Yogyakarta Official. Dan banyak juga sosial medianya. Apa aja, Liv? Jadi ada YouTube, Instagram, sama Twitter, Dina. Dan ada juga Facebook di TVRI Yogyakarta.